Assalamualaikum Mama, nama saya Sakira dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Galau nih Mama, kadang suka dan duka suka datang bertubi-tubi Mah, baik di rumah maupun di tempat saya berkuliah. Yang ingin saya tanyakan Mah, bolehkah saya menceritakan suka dan duka yang saya rasakan kepada orang lain? Atau bagaimanakah sebaiknya yang harus saya lakukan Mah? Mohon penjelasannya Mama, terima kasih. Assalamualaikum. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Yang sini aja rumah mama, dede. Yang sini aja berbagi cerita. Yang sini aja rumah mama, dede. Yang sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir untuk menemani Anda ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, Zara, Mama kita juga bisa lihat nih semangat-semangat Iya. ibu-ibu yang sudah hadir nih langsung di rumah Mama Dede. Tapi kita nggak tahu nih dari mana nih, Zara. Iya, tanya dulu dong Mas Tanya, Dudu. tanya ya. Iya dong. Bu, udah makan belum? Perhatian banget. Perhatian. Bu, dari mana nih, Bu? Majlis Taklim Al-Humaria Bojong Gede Bogor. Majlis Taklim Al-Humaria Bojong Gede Bogor. Bogor. Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor. Masya Allah. Deket Bojong Gede deket Cisaeng nggak sih, Mah, deket rumah Mama? Enggak, Bojong Gede mah di sono, Cisaeng mah di mana? Parung, tapi Bogor-Bogor kene. Bogor-Bogor kene? Iya, beda jalur. Oh, jadi Mas. sama-sama kene ya, Bu ya? Ya. Masya Allah, tapi nih Zahra lihat ya Maya, wajah-wajahnya ibu-ibu jamaah hari ini tuh semuanya bahagia. Semuanya kayak happy face gitu Tampak kan. ya dari wajahnya. kan, Tampaknya, dari wajahnya, kan. tapi kan kita nggak tahu ya, kadang orang punya luka, punya derita, Waduh. punya masalah. Wah, kayak saya lagu dangdut derita dan luka. Jadi seperti itu Mbak, tadi ada Viti sebelum ini ya, Azara lihat ada video bahwa seseorang yang lagi galau Mbak. Dia tuh punya luka, punya derita, punya masalah, baik itu di rumah maupun di pekerjaannya. Tapi yang dia galaukan adalah apakah dia harus meluapkan itu ke orang lain, menceritakan ke Menampakkan, orang lain. menunjukkan. Iya, ataupun dia harus Keep, mungkin menyimpan. iya menyimpan aja gitu. Apa sebaiknya yang disarankan dalam Islam Mbak? Oke. Ya, silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma Allahumma sholli sholli wa sallim wa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Dunia ini peribahasa mengatakan ibarat roda berputar. Kadang senang, bahagia, biasa, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang biasa, kadang menangis. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sengsara. Ada hujan, ada kemarau. Ini dunia.
Ini mutlak. Ada orang yang kena musibah, ada orang yang mendapat kebahagiaan. Ada orang yang rugi, ada orang yang dapat rezeki. Ini mutlak. Semua orang, siapapun yang namanya manusia pasti mengalami ini. Ya. Tidak bisa tawar-menawar. Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Setiap yang bernapas pasti bertemu dengan kematian. Setiap manusia diuji oleh Allah dengan keburukan, dengan kesenangan, hanya kepada kami kalian kembali. Allah berfirman dalam ayat ini, kita semua suatu saat bakal mati. Masih hidup, sebelum datangnya kematian pasti, ini kepastian dari Allah. Diuji kalian dengan keburukan, Ya. dengan kebaikan, sebagai cobaan buat kalian. Kepada kami kalian kembali. Apa maksud ayat ini? Bagaimana kita menghadapi musibah yang buruk. Bagaimana kita menghadapi musibah yang baik. Musibah ada yang hasanat, ada yang sayiat. Mana musibah yang buruk? Suami di PHK. Mertua bengek masuk rumah sakit. Anak belum bayaran. Genteng ke bawah angin puting beliung. Sekarang belakangan banyak angin puting beliung. Masya Allah, kita juga lagi meriang, gak enak badan. Ini musibah yang buruk. Ada musibah yang baik, kata Allah. Jabatan naik. Suami ganteng. Istri cantik. Alhamdulillah. Gaji gede, insentif dari sekeliling-keliling. Wah. Badan sehat. Wah, punya kehormatan. Harga diri, kekuasaan. Semuanya menyukai kita. Itu adalah musibah yang baik. Namun dalam tanda kutip, kebanyakan manusia kalau diberikan musibah yang baik jarang yang lurus. Banyak yang sombong, dari istidraj dia. Tapi diuji dengan yang buruk, kebanyakan lurus. Namun kalau kita terkena musibah, bagaimana menyikapi musibah? Apakah orang lain harus tahu semua musibah kita? Apa kita harus bercerita kepada orang lain tentang derita yang dialami saat ini? Ini pertanyaannya. Siapapun suatu saat diberikan ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Itu kan jamaahnya Bu Nur, apal roji'unnya. Al-Baqarah 155, 156. Semua manusia tanpa kecuali suatu saat diuji dengan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa mereka yang sobar? Tiap dapat musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang namanya kita musibah wajar. Ya. Tapi Rasul menyatakan, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, cobaan, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Manusia ditakdirkan oleh Allah punya sifat berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan. Wa idza masul khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia punya tabiat berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan musibah, kegalauan hati, ujian, mereka berkeluh kesah ngomong kemana-mana. Kalau mereka dapat kesenangan, kebahagiaan, mereka lupa dengan temannya. Kecuali orang yang sholatnya daim, senang susah, hanya ngadu sama Allah. Dalam Al-Ma'arij 19-22 Allah menyatakan manusia tergolong ada dua bagian. Lihat diri kita. Golongan yang mana kita? Yang pertama yang Allah tidak suka. Kalau punya masalah, punya musibah, punya ujian, ngomong kemana-mana. Pok, saya punya masalah. Jangan ngomong ya sama empok doang. Pok, saya punya masalah. Jangan ngomong siapa-siapa ya sama empok doang. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa, ngomong si RW tahu gara-gara dia ngecebrek wae. Ember rombeng.
Ya Allah. Orang yang tipikal begini kata Allah, kalau dia dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, dia nggak ngomong sama temennya. Susah doang dia ngadu. Bahagia nggak pernah ngomong, diem aja. Ini golongan yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, kecuali orang yang sholat. Yang sholatnya daim, senang, susah, ngadunya hanya sama Allah. Kalau punya musibah nggak usah ribut sama orang. Ya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Boleh curhat sama orang, boleh. Syaratnya dua. Yang pertama, orang tadi bisa mengurai masalah saya, memberikan solusi dengan masalah saya. Yang kedua, orang tadi bisa menyimpan rahasia saya. Begitu. Nah, jelas Bu ya bahwa yang Mama katakan kalau kita diberikan masalah atau musibah, pilihannya ada dua. Mau jadi orang yang cerita ke sana kemari, Ngecebrek wae. kecebrak wae, atau Ember rombeng namanya. disimpan, atau kalaupun Hanya ngadunya sama Allah. hanya ngadu sama Allah, atau ngadu sama orang yang bisa terpercaya, bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi dan Betul. jalan keluar. Itu pilihannya. Terserah ibu yang milih ya. Saya hanya memilih untuk jeda sejenak karena nanti kita akan kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.